Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dalam sebuah program dialog televisi mengundang reaksi luas dari pimpinan dan anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Melalui konferensi pers hari ini, Saud Situmorang menyampaikan permintaan maafnya. Didampingi tim Humas Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situmorang menyampaikan beberapa poin pernyataannya terkait dengan tanggapan anggota HMI yang cukup reaktif hingga berujung pada kericuhan di depan gedung KPK hari ini. Setidaknya ada 4 poin pernyataan Saud Situmorang yang pada intinya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Saya perlu memberikan klarifikasi, itu satu. Kedua, saya selaku pribadi tidak bermaksud menyinggung HMI maupun lembaga lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman ataupun kesalahan persepsi. Untuk itu, saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut. Sekali lagi saya ulangi, saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut. Usai konferensi pers, belum ada tanggapan resmi dari pengurus HMI terkait permohonan maaf Saud Situmorang. Justru hari ini pengurus HMI mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Saud Situmorang atas dugaan pencemaran nama baik. Saya kira kita di HMI secara tegas akan tidak harus ramai urusan ini. Sekira memang ada oknum-oknum alumni yang melakukan tindakan korupsi, silakan kita juga akan support. Polemik ini berawal saat tanggal 5 Mei 2016 dalam sebuah program televisi swasta. Pengurus HMI menilai saat menyampaikan pernyataan dalam acara tersebut, Saud Situmorang mengaitkan proses perkaderan HMI seolah melahirkan kader yang korup. Meski Saud Situmorang telah menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud mendiskreditkan HMI ataupun organisasi lain, namun faktanya pihak HMI memilih menempuh jalur hukum untuk menyikapi pernyataan Saud Situmorang. Tim Liputan Metro TV meminta maaf pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang yang dituding mendiskreditkan pengurus besar HMI berbuntut dilaporkannya Saud ke Bareskrim Polri dan Komite Etik KPK. Aksi demonstrasi di sejumlah daerah pun terjadi, bahkan aksi di depan KPK berakhir bentrok. Apa langkah terbaik untuk menyelesaikan konflik ini? Kita akan mendiskusikannya dengan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Ketua Umum PB HMI Mulyadi P. Tamsir. Mas Mul, selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Pak Haryono, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Mas Mulyadi terlebih dahulu. Pak Saud kan sudah minta maaf pagi tadi. Tidakkah ini sebenarnya sudah menyelesaikan masalah, Mas Mul? Gini, persoalannya ini kan bukan antara Pak Saud Situmorang dengan PB HMI saja. Tapi yang dia sampaikan itu HMI dan orang-orang yang pernah ikut LK1. Jadi ini persoalannya sudah lebih luas dari itu. Ini semua kader HMI, semua orang yang pernah ikut LK1 merasa tercederai. Dan itu tidak cukup disampaikan dengan permintaan maaf, dan itu tidak cukup juga hanya PB HMI. Karena hari ini yang melaporkan itu bukan hanya PB HMI. Ada PB HMI, ada KAHMI, dan ada pengurus cabang, pengurus Batko. Ini yang melaporkannya ke Bareskrim dan ke Polres-Polres seluruh Indonesia? Iya, Polres-Polres dan Polda seluruh Indonesia. Karena semua kader HMI merasa tercerai, merasa tersakiti atas perkataan Pak Saud Situmorang. Apa alasannya kemudian menggerakkan seluruh wilayah Indonesia untuk lapor ke Polres masing-masing? Nanti takutnya ada cicak buaya jilid keberapa? Jilid keempat nanti. Yang pertama, ini kita mohon persoalannya jangan digeser antara PB HMI dan KPK. Ini persoalannya murni hanya PB HMI dan kader HMI dan Pak Saud Situmorang. Kemudian kenapa semuanya jadi melaporkan diri? Karena semua merasa tersakiti. Semua merasa tersakiti. Semua merasa tersakiti, dan semua kader HMI, semua orang-orang yang pernah di kader HMI, pernah ikut LK1, itu punya hak untuk melaporkan. Baik, boleh kita lihat bersama-sama apa sih sebenarnya disampaikan oleh Saud Situmorang dalam diskusi di salah satu TV swasta pada hari Kamis tanggal 5 Mei lalu. Mereka orang-orang cerdas ketika mahasiswa, kalau di HMI minimal LK1, tetapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa kalau misalnya dilihat secara cermat, tidakkah ini sebenarnya merujuk pada mahasiswa secara umum, tapi dikarenakan Pak Saud dekat dengan HMI pada waktu dia masih menjadi staf ahli di BIN, kemudian ingatnya adalah HMI kebetulan di LK1. Ya. Anda mengartikannya seperti apa, Mas? Di situ jelas disampaikan kalau di HMI dia minimal LK1. Betul, di awal dia
kan dia sampaikan, saya selalu bilang mahasiswa itu pintar kalau dia minimal LK1, tapi begitu menjabat dia menjadi curang, jahat dan greedy, jadi serakah. Dan dia mengambil contoh di gerakan mahasiswa, di kemahasiswaan itu HMI. Otomatis ini berimplikasi pada regenerasi perkaderan di internal organisasi himpunan mahasiswa Islam. Kami merasa dirugikan karena kita diambil contoh di situ, dan contoh yang tidak baik. Ketika dia menjadi pejabat, ketika dia menjabat menjadi curang, jahat dan greedy dan serakah. Ini artinya menurut Anda secara tidak langsung Saud pun merefer ke LK1 HMI yang untuk memberikan contoh koruptor itu. Jadi seolah-olah orang yang mahasiswa yang cerdas atau anggota HMI yang pernah ikut LK1 begitu menjadi pejabat dia otomatis akan korup, akan jahat, akan serakah gitu. Kalau Pak Haryono sebagai mantan pimpinan KPK, Anda melihat pernyataan seperti ini tendensius atau sebenarnya netral-netral saja? Yang jelas ini salah gitu ya. Dan Pak Saud sudah mengaku itu salah, dia sudah minta maaf. Dan apalagi kita ketahui bahwa memang HMI sebuah organisasi yang sudah tua dan besar, tokoh-tokohnya juga berperan banyak. Jadi memang ya bisa saja ini kesalahan ini menyangkut banyak pihak gitu kan, dan itu sudah disadari. Tetapi ya terlepas dari itu semua, yang jelas Pak Saud kan sudah minta maaf. Tetapi kalau menurut saya permohonan maaf itu karena ini kan yang disampaikan itu kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi KPK. Jadi artinya tidak bisa lepas juga KPK. Jadi makanya pimpinan KPK juga ingin urun rembuk lah. Bagaimana sih sebetulnya, dan saya yakin itu bisa diselesaikan dengan baik. Ini artinya sebenarnya dengan permintaan maaf masalah menurut Anda sudah selesai? Belum, itu kan baru secara individu. Tentunya tidak bisa semudah itu ya kan Mas Firdaus. Perlu intent dari apa sih sebetulnya yang dimaksudkan oleh Pak Saud itu, sebenarnya ucapan dia itu maksudnya apa gitu. Sehingga kalau sudah dari hati ke hati semua tokoh-tokoh dari HMI, kemudian juga dari pimpinan KPK, kemudian Pak Saud juga diminta juga untuk secara terbuka, apa adanya dia menyatakan sebetulnya maksud dia itu apa. Tapi kalau menurut Pak Haryono sebagai mantan pimpinan KPK, dengan konteks seperti tadi, banyak mahasiswa berprestasi, cerdas, kemudian ternyata merefernya ke HMI, kemudian setelah lulus menjadi politisi dan kemudian korup. Anda pasti tahu dong konteksnya Pak Haryono. Menurut Anda seperti apa? Ya, itu kan kalau pejabatnya banyak yang memang yang korup gitu kan. Mulai dari segala macam itu kan ada yang sudah ditangani oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Tetapi mereka itu bukan karena apakah alma maternya, itu kan memang kita di Indonesia kadang-kadang suka tidak fair gitu. Umpamanya ada dulu alma mater saya, ada yang terkena korupsi, langsung alma mater itu dianggap korup semuanya, kan tidak demikian. Nah inilah yang mungkin kesalahan, slip of the tongue atau apalah gitu ya. Karena pikirannya karena dia dekat dengan HMI selama ini, padahal kemungkinan kalau kita mengatakan banyak yang korup, iyalah kondisi sekarang ini. Tapi bukan karena institusinya, bukan karena alma maternya. Gitu. Kalau Mas Mo, saya ingin kembali ke Mas Mo, apa yang kemudian HMI inginkan dari Saud? Kalau tadi pagi sudah meminta maaf, apalagi yang akan diinginkan? Kalau itu misalnya belum menjawab persoalan. Pertama gini, kalau hemat kami, posisi Pak Saud Situmorang sebagai pejabat publik dan penegak hukum itu sudah tercederai dengan apa yang disampaikan. Mestinya Pak Saud itu bukan pejabat politik, tapi pejabat hukum. Harusnya dia menyampaikan fakta hukum, bukan opini politik. Ya, jadi pernyataan itu harusnya pernyataan hukum, bukan pernyataan politik. Nah ini, dan harapan kita ke depan tidak ada lagi pejabat-pejabat seperti KPK itu menggunakan, memanfaat institusi, memanfaatkan jabatannya untuk mencari popularitas secara personal. Saya tadi juga membaca bahwa ini meminta untuk Saud Situmorang meminta maaf kepada media massa 5 hari berturut-turut. Betulkah itu? Nanti mohon dijawab. Kita akan jeda terlebih dahulu. Mas Mo, Anda akan segera kembali sesaat lagi. Minta Saud meminta maaf langsung kepada HMI dan juga melalui media massa secara 5 hari berturut-turut. Betul Mas Mo? Yang pasti kita tidak pernah menyampaikan itu. Mungkin ada rilis dari hasil rakernas kami mungkin ya, yang saya baca,
Mungkin ada menyampaikan seperti itu, tapi kita di HMI, di PBHMI tidak pernah menyampaikan itu. Kalau PBHMI inginnya seperti apa? Permintaan maaf sudah tadi pagi terbuka kepada media. Karena ini sudah melukai perasaan seluruh kader HMI se-Nusantara, kita pengennya ya kita tempuh melalui jalur hukum. Tetap akan maju jalur hukum. Tetap akan maju jalur hukum. Anda tidak khawatir bahwa nanti akan membenturkan kembali KPK dengan Barreskrim Polri? Tidak, karena kita minta secara profesional, makanya kita tidak ingin menghadap-hadapkan persoalan ini antara HMI dengan KPK, ya, tapi ini murni persoalan Saud Situmorang. Jadi kita minta dari pimpinan KPK juga bisa jernih, masyarakat juga bisa jernih melihat bahwa ini persoalan bukan persoalan institusi. Bahwa HMI secara institusi iya, karena cara nyata jelas disebut situ HMI. Tapi untuk misalnya demonstrasi seperti itu, bukankah itu justru malah menyerang institusi, Mas? Ada logo KPK dicoret-coret, kemudian melempar batu ke gedung KPK. Kenapa bisa sampai terbawa secara institusinya? Pertama yang harus dilihat di situ, nanti akan kita lihat juga, kita telah secara langsung apakah ini murni teman-teman, inisiasi teman-teman untuk melakukan hal seperti itu, atau ada yang provokasi. Biasanya dalam aktivitas atau demo seperti ini sangat rawan provokasi dari pihak-pihak lain. Itu yang coba nanti kita akan telah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Saud juga harus melihat bahwa ini sebenarnya ekspresi kemarahan teman-teman atas apa yang disampaikan oleh Pak Saud Situmorang. Ini ekspresi teman-teman, bukan skenario. Karena saya dari awal sampaikan ke teman-teman, silakan aksi tapi secara damai. Sudah ada dari himbauan dari PBHMI seperti itu ya. Karena kita organisasi intelektual, organisasi mahasiswa, jadi silakan melakukan aksi karena tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi, tapi lakukan secara damai supaya tidak mencederai organisasi. Sejauh apa investigasi internal untuk menyelidiki ini? Dikarenakan 2 anggota polisi terluka, terkena lemparan batu, logo KPK juga dicoret-coret, begitu, kemudian batu juga dilempar-lempar, wartawan juga harus mengungsi ke dalam ruang di KPK. Sudah sejauh apa? Yang pasti ini kan kejadiannya tadi sore. Ya, malam ini kita akan rapat dengan teman-teman. Kebetulan ini Senin malam agenda kita rapat rutin. Itu akan kita bahas. Kemudian nanti akan kita investigasi, kita bentuk tim karena di HMI juga ada bidang hukum HAM dan juga ada lembaga hukum mahasiswa Islam. Mereka nanti akan kita instruksikan untuk coba menginvestigasi apa semua yang terjadi di lapangan. Baik, pemirsa, kami juga harus menyampaikan bahwa kami sudah berusaha mengundang Saud Situmorang, namun yang bersangkutan berhalangan untuk mengikuti dialog kami di sore hari ini. Saya akan ke Pak Haryono lagi. Pak Haryono, Kak Saud pernah berkata di media begitu, dia mengatakan jika terpilih menjadi pimpinan KPK, Saud akan membatasi diri berbicara ke media massa. Apakah ini artinya Saud tidak mematuhi pernyataan yang dia buat dulu, kalau menurut Anda, Pak? Pimpinan KPK itu kan pejabat publik. Personil pimpinan KPK itu sama dengan KPK. Karena di undang-undang disebutkan bahwa yang KPK itu adalah pimpinan. Yang lain itu bekerja untuk pimpinan. Jadi artinya, karena dia adalah pejabat publik, tentunya dia tidak akan bebas dari berhubungan dengan media massa dan segala macam. Nah, itu godaan terbesar bagi KPK, bagi pimpinan KPK. Kalau uang KPK tidak akan tergoda. Godaan terbesar untuk tampil di media. Iya, itu dia. Nah, cuman perlu semacam berlatihlah atau gimana lah, pokoknya berhati-hati. Pak Haryono, ini selama ini kan kita tahu bahwa pimpinan KPK Anda ketika menjabat sebagai pimpinan KPK juga sangat berhati-hati dalam berbicara di media massa. Apakah ini artinya Pak Situmorang terlalu bersemangat, terlalu talkatif, sehingga tidak berhati-hati, atau seperti apa yang Anda lihat? Ya, itu kan background orang masing-masing. Bagaimana dia selama ini, kalau dia memang orang yang terbuka, yang ngomong apa adanya, ya itu akan terbawa gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka di KPK itu dibutuhkan yang namanya juru bicara itu. Juru bicara lah yang berbicara semua apanya. Seperti dulu kan umpamanya Pak Johan. Nah, Pak Johan lah yang mengatakan semua. Pimpinan itu hanya hal-hal yang penting, terutama dan mungkin yang lebih baik betul-betul fokus kepada pekerjaan, fokus kepada bagaimana penindakan, pencegahan segala macam. Jangan sampai energi itu dihabiskan untuk yang seperti ini. Ini artinya berarti Pak Saud tampil di media untuk membahas itu, walaupun salah satu saat ini fokusnya KPK adalah pencegahan, itu seharusnya tidak perlu. Untuk berdialog untuk menjelaskan sesuatu kepada publik memang perlu, tetapi harus dipilih mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Jadi jangan sampai
hal-hal yang sensitif. Ini kan sensitif seperti ini, jangan sampai terjadi seperti itu. Oleh karena itulah maka kalau ada pihak-pihak yang mengingatkan biasanya di dalam KPK tuh, Bapak tadi umpamanya ngomong begitu itu sensitif, segera umpamanya klarifikasi, sudah minta maaf segala macam. Jangan sampai dibiarkan seperti ini ya Mas Firdaus. Kalau dibiarkan jadinya kan panjang gitu. Dan saya yakin ini, saya yakin teman-teman juga, saya juga banyak tokoh-tokoh HMI yang besar-besar itu. Mereka tuh berjiwa besar kok. Kalau umpamanya ini betul-betul KPK dan Pak Saud betul-betul minta maaf dengan sesungguhnya, saya yakin itu akan dimaafkan. Akan dimaafkan, Mas. Ini akan dimaafkan tidak, Mas Mo? Kalau saya berpandangan, karena ini sudah melukai perasaan sekian ratus ribu kader HMI dan sekian juta alumni, memang sampai saat ini kalau bicara akan dimaafkan atau tidak, kalau tanyanya hari ini, tidak akan dimaafkan. Tidak akan dimaafkan. Kalau permintaan maafnya, karena kita orang Islam, orang beragama, permintaan maafnya kita maafkan. Hanya saja karena kita sudah menempuh jalur hukum harus dilalui. Tidak akan ada pencabutan itu laporan ke Barreskrim, Mas? Tidak, kita cabut. Ini Pak Saud mengatakan dia akan sebenarnya mengklarifikasi pada hari Sabtu, tapi dikarenakan berbagai macam hal, kemudian baru bisa mengklarifikasi pagi tadi. Apakah klarifikasi yang disampaikan Pak Saud ini terlambat menurut Anda? Yang pasti kalau bicara terlambat bisa jadi iya. Ya. Hanya saja memang dari awal begitu Pak Saud menyampaikan dan kemudian itu dia menyampaikan kan secara live di acara TV yang live dan langsung disaksikan oleh banyak kader HMI di seluruh tanah air dan mereka langsung bereaksi. Jadi kalau Mas melihat kejadiannya malam Sabtu, malam Jumat, itu hari Sabtu sudah langsung ada reaksi. Ada beberapa teman-teman cabang sudah melakukan aksi. Nah, ini artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Saud Situmorang itu didengarkan dan dilihat secara langsung oleh ratusan kader HMI. Dan itu yang harusnya langsung disampaikan saat itu juga. Ya, mestinya begitu Pak Saud melihat ada reaksi begitu, atau tidak perlu ada reaksi mestinya. Kalau memang dia mengakui dia melakukan kesalahan, tanpa ada reaksi dia langsung melakukan permintaan maaf. Kita akan jeda terlebih dahulu, tapi nanti saya juga akan menanyakan, kalau misalnya mau adil, Mas Mo, ada sejumlah alumni HMI yang toh juga terbukti melakukan korupsi. Anas Urbaningrum, Andi Malarangang, kemudian Akil Mukhtar. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini dengan objektif? Kami akan menanyakannya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Alumni HMI itu juga terbukti melakukan korupsi. Seperti Anas Urbaningrum, mantan ketum PBHMI, kemudian ada Akil Mukhtar, Waudin Nurhayati dari Papua, Andi Malarangang, alumni HMI Jogja. Nah, kenapa begitu seolah-olah reaktif menyikapi pernyataan dari Saud? Begini, harus dipisahkan antara dia secara person atau dia secara kelembagaan. Kalau kelembagaan yang disampaikan Pak Saud Situmorang itu, begitu dia ikut HMI LK1, ini seolah-olah lembaga, seolah-olah institusi HMI yang gagal dalam melakukan perkaderan. Beda halnya ketika apa yang dilakukan oleh katakanlah beberapa senior itu, begitu dia lepas, nah itu sudah pengaruh eksternal yang lebih dominan ketimbang pengaruh internal. Artinya bahwa kita sudah mencetak, mendidik, menjadikan generasi bangsa ini menjadi orang-orang yang Islami, intelektual, dan kemudian kita distribusikan ke seluruh lini pengabdian. Jadi kalau melihat HMI jangan hanya orang-orang yang berada di wilayah politik saja. Ya. Banyak sekali kader alumni-alumni HMI yang sekarang menjadi guru di pelosok-pelosok desa terpencil, menjadi dokter di desa-desa terpencil, menjadi pengabdi-pengabdi yang tulus. Dan saya kira banyak sekali kader-kader HMI yang sampai sekarang clear and clean. Tapi yang ditakutkan masyarakat adalah adanya slogan itu atau stempel itu. Apa yang dilakukan HMI untuk memisahkan agar HMI ini tidak isinya adalah kader-kader yang dimaksud Pak Saud tadi, tapi adalah kader-kader yang jauh lebih dari itu. Begini Mas, kalau kita lihat, coba kita bandingkan jumlah kader HMI, alumni HMI yang mengabdi dengan tulus, dengan ikhlas, dan sampai saat ini clean. Banyak sekali kalau kita sebutkan. Ada Bang Mahfud MD, ada Pak Jumli Asidiki, kemudian ada Bang Abdullah Mahua yang dia pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat KPK, ada Chandra Hamzah dan segala macam, banyak sekali. Kalau kita sebutkan tidak cukup kita balaskan ya. Gitu ya.
Jadi kalau melihat HMI jangan terpotong-potong, jangan seolah-olah HMI itu identik dengan hal-hal yang negatif, atau ketika ada kader-kader yang terjebak pada wilayah-wilayah hukum, itu seolah-olah HMI yang mengkader orang dan tidak baik hasil perkaderannya dan hasil wilayah hukum gitu. Tadi Mas Muladi mengatakan susah untuk memaafkan Pak Haryono. Menurut Anda solusi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan ini apa? Ya, yang jelas ini tidak boleh terus-menerus terjadi seperti ini. Harus dicari solusi yang terbaik. Mungkin harus ada mediasi lah ya, karena kalau dibiarkan saya khawatir, sayang nanti baik itu KPK, karena yang namanya pimpinan KPK itu KPK loh. Secara kelembagaan. Secara kelembagaan, karena kita tidak bisa memisahkan, oh itu hanya Pak Saud, nggak bisa, karena apalagi yang dibicarakan itu adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi KPK. Jadi artinya itu adalah dia dalam menjalankan tugas, cuman ya tadi dia memang ada kesalahan itu, dan saya juga menyadari bahwa kader-kader HMI tersakiti, dan itu harus dimoderasi oleh pimpinan KPK. Jadi harus dicari format ya untuk berdialog, jangan sampai nanti ada pihak-pihak lain yang menunggangi, itu yang baik. Tapi mediasi sudah diinisiasi oleh Pak Agus Raharjo. Bagaimana tanggapan dari teman-teman HMI, Mas? Saya kira tidak sesederhana itu, karena ini eskalasinya lagi tinggi teman-teman. Ya, saya kira tidak bisa serta-merta hari ini kita ketemu segala macam seperti itu, karena ini menyangkut perasaan kader. Jadi ya, sudah kita dari awal dia sampaikan kita akan temui jalur hukum. Ya, kita silahkan Pak Saud Situmorang menjalani proses hukum berikutnya. Walaupun pimpinan KPK keseluruhannya akan datang begitu baik-baik ke menemui pimpinan pengurus besar HMI, ini juga tidak akan diterima. Saya kira perkembangan berikutnya kita akan lihat, tapi sampai saat ini kita berpikir silahkan Pak Saud Situmorang untuk menempuh jalur hukum. Besok akan aksi lagi, Mas? Nanti kita lihat, kan ada strategi-strategi lanjutan. Kalau boleh tahu strateginya apa? Di saat dia sudah minta maaf, kemudian tidak mau menerima kedatangan dari pimpinan KPK karena tidak semudah itu, lantas ini masyarakat juga perlu tahu, karena kita tidak ingin apa yang terjadi di KPK hari ini terjadi lagi besok. Yang pasti kita juga tidak ingin kejadian tadi terjadi lagi, bukan hanya di KPK tapi di seluruh penjuru tanah air. Kalau tak ada aksi, kita akan melakukan aksi secara damai. Ya, tapi nanti kita lihat apa strateginya. Besok akan ada aksi lagi di KPK. Nanti kita lihat apakah aksi lagi di KPK atau tidak, atau aksinya di mana atau seperti apa. Nanti akan kita lihat. Mungkin ada yang usulan, saya nggak tahu benar dari PBM atau bukan, untuk menginikan kepada komite etik KPK, biar komite etik yang akan melakukan investigasi, kemudian memberikan sanksi atau apakah kepada yang kalau memang betul-betul ada kesalahan di situ. Jadi itu akan lebih elegan dibandingkan dengan melaporkan Barreskrim, begitu? Iya, karena itu nanti laporan itu kan juga akan lama nanti ditangani. Dan itu tadi yang saya ingatkan, bahwa yang namanya pimpinan KPK itu KPK. Beda dengan pemain dirjen. Itu bukan kalau dia bukan. Itu kita bisa mengatakan itu adalah anggota atau oknum gitu. Tapi kalau pimpinan KPK itu KPK. Mas, yang pasti begini, setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Ya. Yang harus dicatat bahwa kita juga melihat ini dalam kacamata bagaimana kita menjaga marwah institusi KPK dan memperkuat KPK. Tidak ada niatan kita untuk memperlemah KPK. Jadi makanya kita dari awal tidak ingin diperhadap-hadapkan antara HMI dengan KPK, dan kita minta dan kita support KPK untuk melakukan aksi-aksi pemberantasan korupsi. Kita siap menjadi mitra. Kita siap menjadi mitra, kita siap menjadi kawan, kita siap mensupport KPK dalam melakukan aksi-aksi pemberantasan korupsi. Baik. Ya, terima kasih dari sisi itu. Terima kasih Bapak-bapak, kita tunggu saja aksi ataupun rencana besok. Semoga saja tidak ricuh, Mas Mul, tapi yang jelas masyarakat Indonesia juga membutuhkan HMI dan juga membutuhkan KPK. Dikarenakan HMI sudah berkontribusi begitu banyak, dan kita harapkan kolaborasi di antara keduanya untuk memberantas korupsi, bukan berselisih seperti hari ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Demikian perbincangan kami yang pertama pemirsa di Prime Time News.